Oke, bertemu dengan saya lagi Dwi Setio Purnomo dari Wahana Teknika Mandiri. Kali ini kita akan unboxing ya kontrol 980 MC dari K1. Dan video kita sebelumnya kan kita unboxing kontrol yang KY980 TC. Ya, jadi yang itu seri LED, yang ini M ini seri milling. Seri milling ini seri 980 ini adalah salah satu seri paling basic dari K1, dan dia memang dikhususkan untuk sistem single tool 3 aksis, hanya 3 aksis ya, single tool 3 aksis dan 32 IO, yang memang didesain untuk seri-seri ekonomis untuk menggantikan kontrol CNC berbasis PC seperti Max3, Linux atau GRBL atau yang sejenisnya ya, yang memang berbasis PC. Nah, bedanya kalau kita sudah upgrade ke 980 MC ini, kita akan mendapatkan kontrol yang memang industrial class, yang harganya juga sangat kompetitif sekali ya di pasaran. Dan mari kita unboxing. Ini kardusnya ya. Di sini ada tulisan K1 Guangzhou KYCNC. Nah, di sini kita akan buka apa yang kita dapat di dalamnya. Mari kita cek bareng-bareng. Oke, pertama kali kita buka, kita mendapatkan Machining Center Programming Manual, Instruction Manual. Ada 2 buku nih ya. Machining Center Programming ini untuk operator, kita belajar G-code, di sini M-code, dan ya berbagai isinya macam-macam, ada siklus-siklus, intinya untuk operasional mesin ya. Berikutnya kita dapat 980 MC Machining Series, the book documentation. Di sini ada wiring, ada parameter, dan ada beberapa apa nih ya, intinya di sini menjelaskan gimana caranya kita troubleshooting, terus merakit. Di sini ada wiring-wiringnya ya. Sebentar, maaf, akan saya carikan wiringnya. Nah, di sini ada berbagai wiring ya. Di sini kontrol KY ini bisa dikoneksikan dengan beberapa macam servo yang rekomendasi ya. Punya dia sendiri KY 300C, dia juga Panasonic A5. Terus di sini ada Panasonic lagi, Delta B2 dan Yaskawa. Ini hanya rekomendasi ya. Jadi nggak harus kita pakai servo-servo ini selama dia sistemnya pulse dir. Di sini kan ada nih directory pulse dir. Kita bisa ya pakai memakai kontrol ini untuk mengontrol stepper pun juga bisa. Jadi kalau Max3 nya kita pakai stepper, kalau pakai kontrol ini masih bisa support. Berikutnya kita dapat kabel I/O. Di sini output yang berwarna kuning ya, yang inputnya berwarna putih. Di sini kabelnya sudah model Skun Y ya, jadi nanti kita tinggal masukkan ke terminal yang sudah ada di mesin. Jadi langsung kita proses, dan ini ada kode-kodenya juga, cuma dalam bahasa Cina, jadi bisa diterjemahkan atau dicek di manual book yang versi bahasa Inggrisnya itu ada. Tadi kita manual book yang versi bahasa Inggris. Nah, ini kode-kode ini siapa saja bisa dicek satu persatu. Terus berikutnya kita dapat apa lagi nih? Ada kabel servo drive nih. Ada kabel servo drive. Jadi ujungnya kabel servo drive ini kosong ya kawan-kawan. Nah, ini kosong nih. Jadi kosong ini maksudnya apa? Kita kan nggak tahu nih dari KY ini kontrol ini mau dipasangkan ke servo tipe apa, merek apa, kita nggak tahu. Mereka nggak tahu nih. Jadinya mereka hanya kasih kabel kosongan gini aja. Nanti silahkan di wiring sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikutnya kita dapat soket 2. Ini satu untuk spindle encoder nih, satu yang isi DB15. Ini DB26 itu MPG handwheel.
Nah, untuk MPG handwheel di sini nggak ada paketnya ya. Di sini memang kosong nih, sudah selesai kayaknya, tinggal kontrol sama operation panel. Jadi MPG di luar package karena ini memang basic package. Kalau memang kalau kita beli yang package yang lain, ada beberapa itu ya memang sudah ada kelengkapannya, bahkan ada sampai IO board juga ada. Cuma yang ini lebih enak. Terus kita dapat apa lagi nih? Nah, ini panel board. Di sini ada lubang MPG dan lubang tombol 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7, terserah mau diisi apa saja. Kabel untuk lubang MPG handwheel ini juga untuk yang on panel ya, biasanya untuk LED. Kalau milling biasanya kan kita pakai yang punya kabel nih. Biasanya ini jangan dilubangin dulu sih, biar nggak kelihatan rapi ya, kita diisi tombol aja. Nah, berikutnya ini saya turunkan dulu ya, kayaknya kurang. Oh, ada lagi satu kawan. Dapat testis. Kita belum tahu isinya ya, tapi sepanjangnya saya ketahui ini testisnya kosong, nggak ada isinya. Tapi nanti seandainya beli ke kami, ini isinya manual book ya, yang versi PDF. Kami isi manual book. Nah, kita buka boxnya, kita turunkan dulu. Oke, ini kontrolnya, visualnya. Kita buka satu, kita buka juga satu, dan kita buka lagi yang terakhir, kantong plastiknya. Nah, ini bentuk kontrolnya. Dari tampak depan layar sudah gede, dan tombol-tombolnya ini ada semua operasionalnya. Dan ini yang paling penting nih, sebagai pembeda KY dengan kontrol-kontrol yang lain. Coba lihat ini, embossnya ini aluminium, sangat mewah sekali. Beda sama brand-brand yang lain, hanya cuma stiker ya. Kalau yang ini sudah memang dari pabrikannya udah mewah ya, udah kelihatan simbolnya udah luar biasa. Ini kalau dari harga tuh ya pasti lebih mahal daripada yang cuma stiker di timbul aja seperti merek-merek yang lain. Nah, di sini ada port untuk komunikasi yang ketemu langsung sama komputer, tapi jarang kita pakai karena biasanya kita pakai USB. Tahu, kalau mau pakai ini silahkan. Terus MPG yang tadi kita, kabelnya yang tadi ya, maaf, yang soket yang tadi kita dikasih soket aja ya, karena memang tidak ada paket MPG di simple pack. X axis, Y, Z axis, Y axis, jadi dia cuma bisa mengontrol 3 saja. Terus di sini encoder spindle, output dan input. Power supply-nya ini simple. Nah, setelah ini saya letakkan di sini ya. Oke. Selain dari simple package, Anda juga akan dapat bonus dari kami. Salah satunya eksternal kabel ya. Ini untuk biar soket USB-nya nggak cepat rusak. Jadi kita pakai ekstensi untuk koneksi USB-nya. Nggak panjang sih. Kalau panjang-panjang malah repot. Terus dapat tombol emergency stop sama kertasnya ini. Nah, di sini. Maaf, ada mana legendnya ya ini ya. Nah, emergency stop. Terus dapat 4 tombol ini. Kita akan cek isinya. Tombol start warna hijau. Terus kita buka lagi. Ini tombol power on 1 warna hijau juga. Di sini tombol stop. Stop di sini pause ya. Fit hold warna merah. Dan yang terakhir kebalik dia. Tombol power off. Jadi untuk tombol kita sudah lengkap ya, emergency, power off. Nah, jika kita membutuhkan MPG handwheel dan lain sebagainya, ada ya, kita juga menyiapkan juga, cuma memang dari paketnya terpisah. Nah, jadi
Jadi salah satu sampelnya seperti ini, kita akan unboxing. Cuma ini dari customer ini, salah satu customer kita di Jawa Tengah yang mengorder ini, dia minta package bersama handbill. Nah ini handbillnya, lembut sekali suaranya ya. Kita dapat package di sini. Di sini sudah juga ada wiringnya untuk memperjelas. Cuma sekali lagi dalam bahasa Cina, cuma bahasa nggak jadi kendala ya, karena kita ada Google Translate. Jadi aman, kalaupun ada kendala bisa menghubungi kami. Jadi selain kami menjual, kami juga after sale supportnya juga mendukung, karena kami juga punya teknisi-teknisi yang ahli di bidangnya yang sudah mendalami pekerjaan retrofit dari sejak lama ya, lebih dari 10 tahun kita bermain retrofit. Nah ini apa MPG-nya. Jadi kalau seandainya Anda punya basic untuk perakitan Max3, jangan khawatir, jangan ragu-ragu, bisa memakai untuk konversi ya. Kita upgrade ke kontrol KY karena kurang lebih sistemnya itu sama, dan seandainya ada sistem berbeda pun bisa langsung ditanyakan gratis. Bisa konsultasi ke kami, kira-kira apa kendalanya, nanti kita akan beri petunjuk. Tapi tolong yang punya basic, yang rakit. Kalau seandainya nggak punya basic sama sekali, belum pernah rakit sebelumnya untuk merakit CNC ya sedikit susah kita komunikasinya. Kalau model seperti itu sebaiknya panggil kami atau datang ke tempat kami agar kita bisa komunikasi lebih intens ya, agar nanti tidak ada kesalahan. Karena memang ini komponennya juga walaupun harganya ekonomis juga ada harganya ya. Sayang kalau seandainya kita dalam perakitan kita terjadi kesalahan terus rusak, jadi sayang sekali. Nah, dan terus ada tambahan lagi, kontrol KY ini bergaransi ya, garansinya 1 tahun untuk garansi sistem. Jadi garansi sistem ini apa? Garansi sistem ini untuk sistem operasionalnya kita garansi selama 1 tahun, kecuali dari pembelian itu beli 1 set dari kami, kita garansi full ya. Kalau 1 tahun itu semuanya, bukan cuma sistem tapi semuanya kita garansi. Tapi persyaratannya beli full komponen dari kami, jadi servonya dari kami, spindle-nya dari kami. Tapi kalau beli dari pihak ketiga atau memang kita retrofit sudah ada servonya yang nempel nih, kita mau ganti, nah itu kita nggak bisa garansi. Kenapa? Karena memang kita nggak tahu kondisinya yang dipasangkan, komponen yang dipasangkan dengan kontrol ini itu kondisinya seperti apa, bagaimana. Jadi kita nggak bisa ngegaransi sampai sejauh itu gitu. Jadi yang kita garansi sistemnya. Tapi kalau full dari kami, order 1 set package retrofit ya, nah itu kita bisa keluarkan garansi 1 tahunnya itu full bisa gitu. Jadi sistemnya ini seperti itu. Nah sedangkan untuk menjaga hal yang lain tadi ya, kita sering-sering customer ya sering-sering konsultasi ke engineer kami agar tidak terjadi kesalahan. Kalau ragu-ragu konsultasi, seandainya memang dari konsultasi ini ada sedikit kendala yang perlu diselesaikan dengan tatap muka ya, kita akan atur jadwalnya ya. Kita akan tetap support siapapun yang membeli kontrol kami, akan tetap kami support sampai mesinnya bisa jalan, dan after sale-nya juga tetap kami support. Kalau ada kendala langsung hubungi kami, jangan hubungi teknisi lain ya, nanti takutnya ada apa-apa kan kita jadi repot ini untuk pertanggungjawaban, apalagi kalau masih dalam garansi ya. Sebaiknya hubungi ke kami. Dan sekian video dari kami. Jika seandainya ada pertanyaan harga maupun spesifikasi, wah cocok gak dengan ini dan itu ya, itu bisa komunikasi ke kami di nomor telepon kami 0812 19618042. Nanti juga ada di deskripsi video di bawahnya ada. Dan sekian video dari kami, terima kasih, dan jangan lupa klik lonceng ya untuk notifikasi untuk video-video kami, karena
kami juga memberikan video-video edukasi tentang seputar perakitan kontrol CNC ya, tapi secara bertahap, termasuk dari cara mengoperasikan, transfer data dan lain sebagainya. Itu kami buat sedikit demi sedikit, akan kami lengkapi, dan mohon dukungannya kepada para customer kami. Semoga kami bisa berkontribusi lebih banyak lagi di sistem otomasi Indonesia ya, dan tentunya tidak lupa dengan dukungan dari customer, dan itu yang paling utama ya, agar kita bisa maju bareng, kita bisa merakit mesin kita sendiri dan semakin efisien harganya. Terima kasih, kita bertemu lagi di video berikutnya.